Dan pemirsa, seperti diketahui, kontrak pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong habis pada bulan Juni ini setelah diperpanjang 6 bulan pada Desember 2023 lalu. PSSI yang melihat perkembangan timnas Indonesia bersama dengan coach Shin Tae-yong ini memberikan target kepada Shin Tae-yong sebagai syarat perpanjangan kontrak. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung langsung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi, Bang Joy. Bang Joy, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kontrak Shin Tae-yong ini kan akan diperpanjang sampai tahun 2027 mendatang. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika nilai kontrak Shin Tae-yong ini dinaikkan? Padahal kalau kita melihat Shin Tae-yong ini gagal membawa timnas U23 kembali ke Olimpiade Paris meskipun memang kedudukannya di posisi 4 besar Asia. Bagaimana menurut Anda, Bang Joy? Ya, kalau kita lihat prosesnya dari 2020 kan kemajuan yang di bawah Shin Tae-yong itu cukup signifikan ya. Ya meskipun belum juara lah, tapi kan Indonesia ini kalau bicara juara di level U23 atau di level senior, kan menurut saya agak membingungkan. Karena kan level Indonesia memang bukan untuk juara. Tetapi dengan kenaikan katakanlah peringkat FIFA dari 170-an sekarang ke 120 tengah ya, itu kan signifikan sekali. Ya meskipun kritik saya tetap ya, Shin Tae-yong ini kan pelatih kelas dunia lah gitu istilahnya. Tapi kan dia itu banyak meminta pemain naturalisasi, yang itu tidak salah sebetulnya. Tetapi kalau mintanya berlebihan, ini yang akan menjadi persoalan bagi PSSI. Kenapa saya bilang persoalan? Karena kalau bagi saya, naturalisasi oke-oke saja sepanjang itu natural. Dan jumlahnya tidak berlebihan. Nah, gugatan saya adalah Shin Tae-yong ini tidak pernah memikirkan investasi yang dilakukan oleh PSSI terhadap kompetisi domestik. Dan ini yang menurut saya satu-satunya kelemahan Shin Tae-yong adalah dia terlalu banyak meminta pemain naturalisasi dan itu selalu dipenuhi oleh PSSI. Meskipun ada hasilnya ya. Kalau kita lihat di senior sekarang kan peluang untuk lolos ke putaran ketiga besar. Kemudian Indonesia kemarin lolos ke U23 tuh ke semifinal. Meskipun tidak bisa ke Olimpiade, tapi itu oke karena sudah melampaui target sebetulnya ya. Hanya tinggal satu pertandingan kan Indonesia gagal juga gitu, tapi itu nggak apa-apa. Karena belajar dari pengalaman kegagalan ke Olimpiade, harusnya sih PSSI lebih banyak sekarang konsentrasi kepada bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi domestik sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain yang setara dengan Elkan Bagot, setara dengan Rafael Struijk. Ini yang harusnya menjadi perhatian dari PSSI. Kalau soal perpanjangan kontrak STY sih oke saja karena dia memang kan belum membawa juara tetapi membawa Indonesia ke level yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Belum masuk ke level elit Asia memang kan yang dikalahin Indonesia kemarin di level kelompok umur. Kalau sudah di level kelompok senior, nah itu baru kita bisa bilang, wah Indonesia bisa ngalahin Korea, bisa ngalahin Irak, bisa ngalahin siapapun gitu loh. Tapi kalau di level U23 kan masih kelompok umur. Jadi menurut saya perjalanannya masih panjang. Soal Shin Tae-yong diperpanjang silahkan saja, cuma memang syaratnya dia jangan lagi banyak minta pemain naturalisasi dong. Dia harus lihat juga pemain-pemain domestik yang potensinya mungkin tidak selalu sama dengan pemain naturalisasi, tapi bisa membawa Indonesia ke level yang lebih baik. Iya, Bung Joy, idealnya berapa jumlah pemain naturalisasi dalam satu tim seperti itu? Dan terkait dengan regenerasi, kaderisasi, terkait dengan kompetisi di tanah air, sepertinya Anda sangat optimis bahwa akan ada banyak pemain-pemain dalam negeri yang sebenarnya levelnya juga tidak jauh dengan para pemain naturalisasi ini. Ya, kalau soal ideal agak sulit ya didefinisikan. Tetapi kalau dari di DSP misalnya ada 15 pemain naturalisasi kan menurut saya itu bukan soal hak mereka atau legal mereka ya. Tetapi kan ini menunjukkan bahwa PSSI ini kan sebetulnya nggak mau kerja di domestik jadinya gitu loh. Nyari-nyari pemain terus dari luar, membujuk-bujuk pemain ya mungkin dengan janji-janji yang kita juga karena kan tidak pernah didisclose. Itu jadi kan yang gugatan saya adalah harusnya mereka juga melakukan investasi ke dalam kompetisi domestik sehingga kemudian memunculkan rasa keadilan juga bagi pemain-pemain yang berkompetisi domestik karena saya yakin kalau Shin Tae-yong mau keliling Indonesia mengamati benar gitu ya
banyak kok pemain-pemain Liga 1 umurnya juga nggak udah masih muda juga Masih gitu, produktif yang ya. levelnya mungkin agak setara dengan Struijk dan kawan-kawan. Tapi kan dia nggak mau keliling Indonesia, dia ke Belanda terus gitu loh. Dia ke Belanda, ke negara-negara Eropa nyari pemain-pemain berdarah Indonesia gitu loh. Menurut saya itu bukan level pelatih kelas dunia kalau begitu gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan, bahwa dia ahli strategi, dia pelatih yang hebat, iya gitu. Tapi kalau perilakunya terus-menerus berada di luar negeri untuk memantau pemain diaspora, bukan itu tugas dia gitu loh. Nah, tugas PSSI pun sebetulnya bukan menjadi agen pemain naturalisasi kan. Tugas Ya, ya. PSSI adalah menaikkan mutu kompetisi domestik sehingga mereka yang kompetisi di Indonesia ini punya peluang juga untuk pergi ke Eropa, pergi ke Korea, ke Jepang, untuk menaikkan levelnya gitu loh, bukan mendatangkan pemain. Mendatangkan pemain oke saja. Kalau jumlahnya masih 10 atau 11 orang gitu dari DSP ya, dari daftar Ya. susunan pemain, menurut saya masih wajar lah. Tapi kalau lebih dari itu kan menurut saya Indonesia ini jadi bahan ejekan juga gitu loh, dan tidak sehat Ya. bagi Ya, Bung perkembangan Joy. sepak bola nasional. Bung Joy, terkait dengan apa yang sudah diraih oleh Coach Sintayong dan anak-anak asuhnya selama ini sudah menaikkan level taraf timnas Indonesia pun, kita tidak menutup mata tentang hal ini. Meski belum meraih trofi, tapi apakah pantas orang Coach Sintayong ini akan mendapatkan nilai kontrak yang baru dengan kenaikan gaji sedemikian rupa? Ya, menurut saya pantas saja ya, karena memang sekarang kan yang aset terpenting dari Sintayong itu bukan saja ilmunya, tapi trust. Pemain-pemain ini percaya, ya, siapapun yang dia panggil percaya bahwa Sintayong ini akan menaikkan level mereka di level individu maupun level tim. Ini yang kemudian menjadi aset terbesar dari Sintayong. Kalau kita lihat permainan U23 ya, kalau saya melihat secara utuh gitu, permainan anak-anak U23 ini yang kemarin di Piala Asia, U23 itu bahkan rata-rata jauh lebih bagus ya, enak ditonton, cara mereka bermain, kemudian determinasi yang mereka tunjukkan dalam setiap pertandingan jauh lebih bagus daripada tim seniornya. Ini kan adalah hasil dari trust pemain kepada Sintayong dan timnya, bahwa mereka akan memberikan segalanya untuk permainan itu. Dan pelatih hebat itu kan bisa melihat pemain potensinya seperti apa, lalu potensinya itu dinaikkan ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan itu yang dilakukan oleh Sintayong gitu. Harus diakui dia punya kemampuan itu. Nah, persoalannya apakah level ini bisa terus dipertahankan, karena kan kalau pemain-pemainnya berlaga di Liga Domestiknya seperti saya lihat semalam pertandingan antara Persib dan Madura, memang kan mutunya gitu-gitu aja gitu loh. Nah ini kan tugasnya PSSI, dan Sintayong harus memberi masukan, PSSI, ini pemain-pemain yang bermain di level domestik di Indonesia, meskipun level tertinggi, saya sulit menaikkannya. Kenapa? Mungkin mutu pelatihnya memang tidak bergerak naik, mutu pertandingan secara umum, mutu wasitnya, mutu manajemen kompetisinya belum naik gitu. Nah ini kan yang tugas-tugas ini yang harus dilakukan oleh Sintayong, mengatakan itu kepada PSSI. Nah ketika dia membawa pemain, katakanlah membawa yang pemain dari naturalisasi, yang memang levelnya agak berbeda, karena mereka kebanyakan kan berkompetisi di Eropa Barat. Semua situasinya berbeda. Dan ini Sintayong harus mengatakan, ini kamu harus bermain seperti Struijk loh. Kamu harus bermain seperti Nathan gitu. Nah, ini bagaimana menaikkan si A bisa levelnya seperti Nathan misalnya. Ini kan hal yang harus dilakukan oleh Sintayong, dan so far sejauh ini berhasil pada beberapa pemain gitu. Tapi beberapa pemain juga belum. Nah, ini yang barangkali catatan khusus itu yang harus dikatakan kepada Sintayong oleh PSSI. Oke, kontrak kamu saya naikkan, tapi kamu harus ABCD gitu ya. Nah, PSSI juga punya tugas banyak sebetulnya. Dan itu yang masukan-masukan dari Sintayong itu yang diperlukan untuk federasi, supaya federasi bisa menaikkan mutu kompetisi di dalam negeri. Saya kira keseimbangan itu yang sekarang dibutuhkan dari Sintayong. Oke Bang Joy, berarti bisa dikatakan dengan kenaikan gaji Sintayong maka harus ada peningkatan kualitas di pemain juga ya. Jangan hanya
berharap pada naturalisasi terus ya. Oke, Bang Joy, kalau Ya, kita melihat betul. nanti di tanggal 6 Juni 2024 ini kan Indonesia akan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Lalu apa dampak dari kenaikan kontrak untuk Sintayong ini? Ya tentu saja kalau dia happy ya dia akan membawa suasana yang happy juga di dalam tim kan. Itu dan kalau dia happy, pemainnya juga bisa happy, trust-nya naik, pemain juga kan secara pribadi, secara individu dia akan menaikkan juga levelnya. Bagaimana? Mungkin dia akan berlatih lebih keras, dia akan berlatih katakanlah teori-teori yang diberikan oleh Sintayong ini bisa mereka lakukan lagi. Oh ya satu lagi, Sintayong harusnya bisalah bahasa Indonesia dikit-dikit gitu ya. Dia kan sama sekali nggak bisa. Ini kan kalau dia melakukan komando langsung, komen langsung di lapangan kan jadi masalah gitu loh. Ini menurut saya itu yang juga harus diperbaiki. Jadi belajarlah bahasa Indonesia kan, atau paling tidak bahasa Inggris. Artinya ketika dia berada di lapangan dan dia marah misalnya untuk satu dua hal gitu loh, dia bisa dimengerti oleh pemain-pemain itu gitu loh. Nggak harus lewat penerjemah karena lag-nya itu menurut saya cukup banyak. Dan saya tidak terlalu yakin bahwa penerjemahnya itu juga tahu persis apa yang dikatakan Sintayong, bukan words by words-nya, tapi apa yang dikatakan di balik maksudnya oleh Sintayong. Jadi kalau persoalan bahasa ini menurut saya bisa ditanggulangi, Sintayong akan jauh lebih bagus untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Ini menurut saya persoalan lah ya. Paling nggak bahasa Inggris lah, masa dia nggak mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Pemain-pemain Indonesia ini kan, apalagi yang abroad gitu ya, yang mainnya di luar negeri kan, pasti mereka fasih berbahasa Inggris. Ini menurut saya juga masalah ya, jangan dianggap sepele. Karena itu adalah persoalan besar. Zinedine Zidane itu fasih sekali berbahasa Spanyol. Sehingga ketika dia melatih Real Madrid, dia marah-marah itu dalam bahasa Spanyol. Dan itu dimengerti secara baik oleh pemain-pemain Real Madrid. Saya kira masa dia nggak mau belajar dari Zinedine Zidane. Kan ini buat masa depan dia juga. Jadi untuk Indonesia yang lebih baik, timnas yang lebih baik, U23 maupun senior, harusnya dia fasih lah. Paling tidak berbahasa Inggris. Karena itu kan bahasa yang sangat umum. Dipakai oleh dunia kepelatihan, dipakai oleh FIFA dan macam-macam. Iya, Bung Joy. Terima kasih ulasan Anda dan juga masukan Anda terkait dengan bagaimanapun prestasi yang sudah diraih oleh Timnas U23 racikan dari Coach Sintayong ini. Ada beberapa masukan dan yang paling penting adalah pemain-pemain Timnas senior dan Liga 1 sendiri harus juga seiring naik kualitasnya seperti dari skuad yang ulah diolah oleh Coach Sintayong ini. Terima kasih Bung Joy telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.